Assalamualaikum sahabat hikmah kolbu yang dirahmati Allah. Bayangkan, di sebuah malam yang basah oleh hujan, ketika dunia terasa begitu sunyi dan tak lagi ramah, seorang ayah rentah duduk sendirian di tepi rel kereta. Tubuhnya bergemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena hidup yang telah terlalu lama memukulnya tanpa jeda. Istrinya telah tiada, anaknya telah pergi, dan rumah yang ia tinggali tak lagi memanggil namanya dengan hangat. Bayangkan suara hujan yang menghantam tanah bercampur dengan gemuruh kereta yang kian mendekat. Di detik-detik terakhir ketika putus asa hampir menang, tiba-tiba terdengar rintihan lemah, sebuah suara kecil yang nyaris tenggelam oleh bising malam. Seekor kucing pincang terjebak di antara besi dan takdir, berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, satu nyawa kecil berdiri di antara hidup dan mati, seorang manusia yang telah kehilangan alasan untuk bertahan. Dan dari titik itulah, takdir mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Hujan belum turun, tetapi langit sudah menggelap sejak sore. Di sebuah pinggiran kota, berdiri rumah tembok tua dengan cat yang mengelupas dan pintu kayu yang selalu tertutup rapat. Di dalam rumah itu, seorang ayah renta duduk sendirian di kursi bambu yang kakinya sudah goyah. Punggungnya membungkuk, rambutnya memutih tak beraturan, dan nafasnya pendek-pendek seperti menahan beban yang terlalu lama dipikul. Dinding rumah dipenuhi bayangan senja. Foto istrinya masih tergantung miring di ruang tamu, berdebu dengan senyum yang seakan membeku di masa lalu. Di sampingnya, foto seorang anak lelaki muda, mengenakan seragam kerja, tatapannya penuh harap. Ayah itu jarang menatap kedua foto itu, bukan karena lupa, melainkan karena setiap tatapan selalu menyisakan luka yang sama. Sejak istrinya wafat, rumah ini kehilangan suara. Tak ada lagi langkah kaki tergesa di dapur, tak ada lagi panggilan lembut saat azan maghrib. Beberapa tahun kemudian, anaknya pergi menyusul, meninggalkan ayah itu sendirian dengan pakaian lama dan kenangan yang tak pernah benar-benar reda. Sejak hari itu, pintu rumah jarang terbuka. Tetangga hanya melihatnya sesekali, berjalan tertatih membeli kebutuhan paling dasar, lalu kembali menghilang. Malam mulai turun perlahan. Lampu bohlam tua di ruang tamu menyala redup, berkedip seolah ragu untuk bertahan. Ayah itu bangkit dengan susah payah, mengambil segelas air, lalu duduk kembali. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena pikirannya yang tak pernah benar-benar tenang. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kegagalan. Ia merasa gagal menjadi suami yang cukup kuat, gagal menjadi ayah yang mampu menjaga anaknya tetap hidup. Di luar, suara kendaraan terdengar samar. Dari kejauhan, rel kereta membelah pemukiman, memanjang lurus seperti garis takdir yang tak bisa dibelokkan. Ayah itu menatap jendela. Matanya kosong, tetapi pikirannya penuh. Ada kalimat yang berulang-ulang di kepalanya, lirih, nyaris seperti bisikan. Ia merasa keberadaannya sudah tak lagi berarti. Hari demi hari ia jalani tanpa tujuan, hanya menunggu waktu bergerak sendiri. Ia berdiri, mengenakan jaket tipis yang sudah usang. Langkahnya pelan, seakan setiap gerakan membutuhkan izin dari tubuhnya yang lelah. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Kursi bambu itu tetap di tempatnya. Foto-foto itu tetap diam. Rumah itu tak memanggilnya untuk kembali. Pintu kayu ditutup perlahan. Malam menyambut dengan udara lembab.
Awan menggantung berat, seolah menyimpan hujan yang tak sabar jatuh. Ayah renta itu melangkah menjauh dari rumahnya, menyusuri jalan kecil menuju arah rel. Langkahnya tak tergesa, tetapi pasti. Di dadanya ada rasa hampa yang perlahan berubah menjadi keputusan yang tak ingin ia pikirkan terlalu lama. Angin malam bertiup, membawa bau tanah basah. Dari kejauhan, suara gemuruh samar terdengar. Belum jelas, namun cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia terus berjalan, meninggalkan rumah yang tak lagi memanggil namanya. Langit akhirnya pecah. Hujan turun tanpa aba-aba, deras dan dingin, menampar wajah ayah renta itu saat ia melangkah di jalan setapak menuju rel kereta. Air mengalir dari ujung jaketnya yang tipis, membasahi celana dan sepatu tuanya. Namun ia tidak berhenti. Setiap tetes hujan terasa seperti pengingat bahwa tubuhnya masih bisa merasakan sesuatu, meski hatinya sudah lama kebal. Jalan itu sunyi, lampu jalan jarang, beberapa mati sejak lama. Bayangan tubuhnya memanjang lalu hilang, tertelan gelap. Ia berjalan dengan kepala sedikit menunduk, seolah takut berpapasan dengan siapapun yang mungkin mengenalinya. Bukan karena malu, melainkan karena ia tak ingin ditanya. Pertanyaan tentang kabar selalu berakhir pada keheningan yang memalukan. Semakin dekat ke rel, suara hujan bercampur dengan bunyi logam yang samar. Rel itu membentang lurus, licin, memantulkan cahaya lampu kejauhan. Ayah itu berhenti sejenak, menarik napas pendek. Dadanya terasa sesak, bukan oleh udara dingin, tetapi oleh kenangan yang datang bersamaan. Wajah istrinya muncul, pucat namun tersenyum, seolah memintanya untuk tetap sabar. Lalu wajah anaknya, penuh harap, memanggil ayah dengan suara yang tak lagi ia dengar sejak lama. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir bayangan itu. Setiap kenangan terasa seperti tali yang menariknya kembali, padahal ia sudah melangkah sejauh ini. Hujan makin deras, rambut putihnya menempel di dahi. Air mata bercampur hujan, sulit dibedakan. Ia duduk di tepi rel, tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena niat yang selama ini ia pendam, kini berdiri tepat di hadapannya. Dari kejauhan, suara gemuruh mulai terdengar, pelan lalu semakin jelas. Kereta terakhir malam itu sedang mendekat. Ayah itu menatap rel di depannya. Besi dingin itu tampak tak berperasaan, sama seperti hidup yang ia rasakan beberapa tahun terakhir. Pikirannya berbisik bahwa semuanya akan selesai. Tak ada lagi pagi yang harus ia jalani sendirian. Tak ada lagi malam panjang tanpa tujuan. Tangannya mencengkram lutut. Di dalam dadanya, ada sisa-sisa doa yang dulu ia hafal, kini tercecer. Ia teringat sujud terakhir yang ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Entah sudah berapa lama berlalu. Ia merasa jauh dari Allah, namun juga merasa terlalu lelah untuk kembali. Di antara deras hujan dan suara gemuruh yang kian mendekat, ia merasa seperti berdiri di ambang yang tak bisa ditunda. Lampu kereta tampak sebagai titik kecil di kejauhan, perlahan membesar. Angin yang dibawanya membuat hujan berhamburan ke samping. Ayah itu menutup mata sejenak, menarik napas panjang yang terasa seperti napas terakhir. Tubuhnya condong sedikit ke depan. Pikirannya kosong, hanya menyisakan keinginan agar semua rasa ini berhenti. Di detik itu, tepat saat gemuruh semakin dekat dan hujan terasa paling dingin, malam yang bising tiba-tiba disela oleh sesuatu yang tidak ia duga. Sebuah suara kecil, lirih, hampir tenggelam oleh hujan dan besi. Suara itu datang dari arah rel, memaksa telinganya membuka kembali. Suara kecil itu kembali terdengar. Lirih, terputus-putus, seperti rintihan yang kelelahan. Ayah renta itu membuka mata. Hujan masih turun deras, gemuruh kereta semakin jelas.
Tetapi suara itu menembus semuanya. Ia menoleh ke arah rel, menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah telinganya sedang mempermainkannya. Rintihan itu datang lagi, lebih dekat, lebih nyata. Di antara dua jalur besi yang licin, tampak bayangan kecil bergerak tertatih. Seekor kucing dengan langkah pincang berusaha menyeberang. Tubuhnya basah kuyup, bulunya menempel pada badan. Satu kakinya diseret, membuat gerakannya lambat dan tak seimbang. Setiap beberapa langkah, kucing itu berhenti, mengeong pelan, seperti memanggil pertolongan yang entah kepada siapa. Ayah itu membeku, nafasnya tertahan. Jarak antara kucing itu dan rel tempatnya duduk tidak jauh, namun di kejauhan, lampu kereta sudah semakin besar. Suaranya menggeram, menelan udara malam. Ayah itu tahu, dalam hitungan detik, kereta itu akan melintas. Kucing itu tidak akan sempat menyeberang. Dadanya bergejolak, satu sisi dirinya berteriak agar tetap diam. Ini bukan urusannya, ia sudah memutuskan, ia sudah lelah. Namun sisi lain, yang lama terkubur di bawah keputusasaan, bangkit dengan paksa. Ia teringat tangan kecil anaknya dulu, menggenggam jarinya saat takut. Teringat istrinya yang selalu berkata bahwa makhluk lemah adalah amanah. Kucing itu melangkah lagi, terpeleset, jatuh, lalu bangkit dengan susah payah. Rintihannya berubah menjadi lenguhan panik. Ayah itu menatap rel, lalu menatap kucing itu. Kereta semakin dekat, tanah bergetar. Hujan tersibak oleh angin yang datang bersama gemuruh. Tanpa benar-benar memikirkan akibatnya, ayah itu berdiri. Lututnya nyeri, tubuhnya terasa berat, tetapi kakinya bergerak. Ia melangkah ke arah rel, terpeleset sedikit, hampir jatuh, lalu bangkit kembali. Jaketnya tersangkut semak, ia merobeknya tanpa sadar. Matanya hanya fokus pada tubuh kecil yang terjebak itu. Ia berteriak, bukan kepada siapapun, hanya suara yang keluar begitu saja. Kucing itu menoleh, matanya membulat, penuh ketakutan. Ayah itu berlari tertatih. Hujan menghantam wajahnya, nafasnya terengah. Jarak tinggal beberapa langkah, klakson kereta memekakan telinga. Tangannya meraih tubuh kucing itu, hangat, gemetar, ringan. Ia menariknya dengan sekuat tenaga, memeluknya ke dada, lalu terjatuh ke sisi rel. Pada detik yang sama, kereta melintas dengan kecepatan penuh. Angin keras menyambar tubuhnya, suara besi meraung, tanah bergetar hebat. Ayah itu terbaring di tanah basah, memeluk kucing itu erat-erat. Jantungnya berdetak liar. Kucing itu diam, bernafas cepat. Kepalanya terselip di lipatan jaketnya yang robek. Hujan terus turun, kereta menjauh, meninggalkan suara yang perlahan memudar. Ayah itu menatap langit gelap, tubuhnya gemetar, bukan lagi karena dingin, melainkan karena kesadaran yang tiba-tiba menghantamnya. Ia masih hidup. Di dadanya, ada makhluk kecil yang bergantung sepenuhnya padanya. Tangannya yang tadi gemetar, kini mencengkram erat, seolah takut melepaskan apapun yang baru saja dititipkan padanya. Hujan belum juga reda saat ayah renta itu bangkit dari tanah basah. Kakinya terasa lemas, lututnya gemetar, namun tangannya tetap memeluk kucing pincang itu erat-erat. Bulu kucing itu dingin dan lengket. Napasnya masih cepat, seolah dunia baru saja hampir merenggutnya. Ayah itu menatap rel yang kini kembali sepi. Suara kereta telah hilang, meninggalkan keheningan yang terasa ganjil, seakan malam baru saja berubah arah. Ia melangkah pulang dengan langkah tertatih. Setiap beberapa meter ia berhenti, menarik nafas, menenangkan detak jantungnya. Kucing itu tak berberontak. Tubuh kecil itu justru makin mendekat ke dadanya, mencari hangat yang tersisa. Ayah itu menunduk, menatap wajah kecil yang basah, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa sesak oleh sesuatu selain putus asa. Sampai di rumah, ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Lampu bohlam tua kembali menyala redup, memantulkan bayangan dua makhluk yang sama-sama basah dan kelelahan. Ia meletakkan kucing itu di atas kain lama di sudut ruang tamu. Kucing itu meringkuk, mengeluarkan suara lirih, seolah menahan sakit di kakinya. Ayah itu berdiri mematung, menatapnya lama, lalu menoleh ke sekeliling rumah.
Rumah ini nyaris tak punya apa-apa. Beras tinggal sedikit, lauk tak ada. Selimut tipis pun sudah lembab. Ayah itu duduk di lantai, memijat keningnya. Pikirannya kembali bergejolak. Ia tak pernah berniat membawa pulang siapapun, apalagi seekor kucing sakit yang jelas membutuhkan perawatan. Ia sendiri bahkan hampir tak sanggup merawat hidupnya sendiri. Pagi menjelang dengan hujan yang mulai mereda. Suara langkah kaki terdengar di luar. Seorang tetangga melintas, berhenti sejenak di depan rumah, lalu melirik ke dalam. Pandangannya jatuh pada ayah itu dan kucing di sudut ruangan. Bibir tetangga itu bergerak, melontarkan kata-kata singkat yang terdengar dingin. Ayah itu menunduk, tak membalas. Ia sudah terlalu sering mendengar nada semacam itu. Kucing itu bergerak sedikit, mencoba berdiri, lalu jatuh kembali. Ayah itu refleks mendekat, menahan tubuh kecil itu agar tidak terbentur lantai. Tangannya menyentuh kaki yang pincang. Kucing itu mengeong pelan, matanya menyipit menahan sakit. Sentuhan itu membuat ayah itu menarik nafas panjang. Ia tahu, sejak detik ini, ia tak bisa berpura-pura tak melihat. Ia mengambil mangkuk kecil, menuangkan air, lalu mencampurnya dengan sisa nasi. Kucing itu mendekat perlahan, makan dengan rakus meski tertatih. Ayah itu mengamati setiap gerakan. Hatinya dipenuhi rasa takut. Takut tidak mampu, takut gagal lagi. Takut kehilangan makhluk ini seperti ia kehilangan keluarga sebelumnya. Siang berganti sore, hujan menyisakan genangan. Ayah itu duduk bersandar di dinding, memandang kucing yang kini terlelap kelelahan. Di kepalanya pertanyaan tak terucap berputar tanpa henti. Ia merasa hidupnya yang nyaris berakhir tadi malam kini terikat pada napas kecil di hadapannya. Sebuah amanah yang tak ia minta, namun entah mengapa terasa tak bisa ia tolak. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seolah waktu sengaja melambat. Ayah renta itu bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena jam, melainkan karena suara kecil di sudut ruang tamu. Kucing pincang itu mengeong lirih, menuntut perhatian. Ayah itu duduk, mengusap wajahnya, lalu bangkit dengan gerakan yang masih kaku. Ia menyiapkan air, membersihkan kain lama, dan dengan hati-hati membasuh kaki kucing itu. Setiap sentuhan membuatnya menahan nafas, takut menyakiti. Kucing itu meringis, namun tidak menjauh. Matanya menatap ayah itu dengan tatapan yang sulit ia artikan. Bukan tatapan jinak sepenuhnya, juga bukan tatapan takut. Ada ketergantungan yang tumbuh cepat, seperti akar yang menemukan tanah lembab. Ayah itu menelan ludah. Ia teringat betapa cepatnya ia pernah terikat, dan betapa cepat pula semuanya direnggut darinya. Ia mencoba mencari obat seadanya. Daun-daun dari pekarangan kecil dipetiknya, direbus, lalu airnya diolaskan perlahan. Tak ada kepastian ini akan berhasil. Hanya niat yang memaksa tangannya bergerak. Siang hari ia keluar sebentar, memungut sisa-sisa yang bisa ditukar dengan sedikit uang. Pandangan orang-orang tak berubah. Ada yang mencibir, ada yang pura-pura tak melihat. Ayah itu menerima semuanya dengan diam. Sore hari, hujan turun lagi, lebih ringan dari malam itu. Ayah itu duduk di lantai, bersandar ke dinding. Kucing itu meringkuk di pangkuannya. Bulu kucing itu mulai mengering. Hangatnya meresap ke tubuh ayah itu. Ia memejamkan mata, merasakan sesuatu yang lama hilang. Kehadiran. Bukan kebahagiaan besar, hanya rasa ditemani. Malamnya, ayah itu berdiri menghadap sudut rumah. Ia menggelar kain sebagai alas, lalu menunduk. Gerakannya kaku, doanya tersendat, tetapi ia memaksa diri menyelesaikannya. Kucing itu duduk tak jauh, memperhatikan. Di setiap sujud, dada ayah itu bergetar. Air mata jatuh ke kain, menyatu dengan debu dan bekas hujan yang menempel di pakaiannya. Hari berganti. Kucing itu mulai mencoba berdiri lebih lama.
pincangnya belum hilang, tetapi langkahnya tak lagi terseret. Ayah itu tersenyum tipis, senyum yang terasa asing di wajahnya sendiri. Ia berbicara pada kucing itu dengan suara pelan, menceritakan hal-hal kecil yang dulu ia simpan sendiri, tentang istrinya yang sabar, tentang anaknya yang bercita-cita sederhana, tentang rasa bersalah yang tak pernah ia ucapkan. Kucing itu mendengarkan, atau setidaknya tetap tinggal. Setiap kali ayah itu terdiam terlalu lama, kucing itu mendekat, menyentuhkan kepala ke tangannya. Sentuhan kecil itu memaksanya kembali ke saat ini. Malam demi malam, ayah itu mulai menunda pikiran gelap yang dulu begitu dekat. Bukan karena semuanya membaik, tetapi karena ada nafas lain yang bergantung pada nafasnya. Di sudut rumah, foto-foto lama masih tergantung. Kini setiap kali ayah itu melintas, ia tak lagi menunduk sepenuhnya. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Perlahan, rapuh, namun nyata. Sesuatu yang membuatnya bertahan satu hari lagi, lalu hari berikutnya. Sore itu datang dengan cahaya pucat yang menembus awan tipis. Hujan masih turun sesekali. Bukan lagi deras, hanya menyisakan titik-titik yang jatuh perlahan ke tanah. Ayah renta itu duduk di teras rumah. Punggungnya bersandar pada tembok yang dingin. Di samping kakinya, kucing pincang itu berbaring tenang. Matanya setengah terpejang, napasnya teratur. Suasana hening, tetapi tidak lagi kosong. Ayah itu memandang ke arah jalan kecil di depan rumah. Genangan air memantulkan langit kelabu. Pikirannya melayang pada malam di rel kereta. Setiap detil masih jelas. Suara gemuruh, angin keras, dingin besi yang nyaris merenggut segalanya. Ia menyadari, jika malam itu ia tidak menoleh, tidak mendengar rintihan kecil itu, mungkin tak ada pagi yang ia jalani sekarang. Kucing itu bergerak, bangkit perlahan, lalu berjalan beberapa langkah. Pincarnya masih ada, tetapi langkahnya lebih seimbang. Ayah itu memperhatikannya dengan saksama. Ada rasa haru yang muncul, bercampur takut. Ia tahu, suatu hari kucing itu mungkin akan cukup kuat untuk pergi. Pikiran itu menyelinap, membuat dadanya mengencang. Namun ia tidak menepisnya. Ia belajar menerima bahwa setiap amanah punya waktunya sendiri. Angin sore berembus pelan. Ayah itu mengingat hari-hari ketika ia bangun tanpa alasan. Kini, setiap pagi, ada suara kecil yang menuntutnya bangkit. Setiap sore, ada tubuh kecil yang menunggu sentuhannya. Hidupnya masih sederhana, penuh kekurangan, dan jauh dari kata mudah. Tetapi ia tidak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Malam datang perlahan. Lampu bohlam kembali menyala redup. Ayah itu berdiri, menyiapkan air, lalu menggelar kain di sudut rumah. Gerakannya lebih mantap dibanding hari-hari sebelumnya. Ia berdiri, menunduk, dan sujud dengan napas yang lebih tenang. Di dalam hatinya, tak ada permintaan panjang, hanya rasa tunduk yang jujur, seolah ia akhirnya berhenti melawan kelelahan dan mulai berserah. Kucing itu duduk beberapa langkah darinya, diam, seakan mengerti bahwa saat ini bukan untuk mengganggu. Setelah selesai, ayah itu duduk, memandangi lantai. Air mata tidak lagi mengalir deras, hanya sisa hangat di dada, seperti bara kecil yang dijaga agar tidak padam. Malam semakin sunyi. Dari kejauhan, suara kereta kembali terdengar. Kali ini, ayah itu tidak menoleh dengan ketegangan. Ia mendengarnya sebagai bagian dari dunia yang terus bergerak. Kucing itu mendekat, duduk di sampingnya. Ayah itu mengusap kepalanya pelan. Sentuhan itu sederhana, namun penuh makna. Di benaknya, satu pemahaman tumbuh pelan. Allah tidak menghapus lukanya sekaligus. Allah tidak mengembalikan yang telah pergi. Namun, Allah menahan tangannya yang putus asa dengan amanah kecil, agar nyawa besar tetap terjaga. Hidupnya masih berjalan di antara hujan dan kesunyian.
Tetapi kini ada alasan untuk bertahan. Di teras rumah tembok tua itu, dua makhluk yang sama-sama pernah nyaris hilang duduk berdampingan. Malam menyelimuti mereka dengan tenang, dan ayah renta itu yang pernah menunggu akhir di tepi rel, kini tetap duduk di sini, bernafas, menjaga, dan menjalani hari demi hari yang masih diberikan kepadanya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keputusasaan sering datang saat manusia merasa tak lagi dibutuhkan. Namun, Allah tidak selalu menahan kita dengan keajaiban besar. Terkadang, Allah menitipkan amanah yang kecil, lemah, dan sederhana, agar hati yang hampir runtuh tetap bertahan. Satu nyawa kecil bisa menjadi alasan untuk menjaga nyawa yang lebih besar. Selama masih ada yang membutuhkan kasih kita, berarti hidup kita masih bernilai di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sodrak, wa wadu'na anka wizrak, alladhi anqadal zahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab, wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Kisah ini adalah cerita fiktif yang dibuat sebagai pelajaran hidup dan pengingat hati, bukan kisah nyata. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Jika sahabat merasa tersentuh dan ingin terus ditemani kisah-kisah penuh makna, jangan lupa subscribe channel Hikmah Kolbu dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.